sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Sudah on cam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Selamat malam untuk para subscribernya Mas Didi dimanapun kalian berada. Ada lagi di segmen Cermal. Semoga lagi-lagi Cermal ini bermanfaat buat kalian yang mungkin sedang beranjak untuk tidur, yang lagi mau tidur, yang lagi karena Mas Didi sendiri itu salah satu orang yang menghadapi kesulitan tidur. Kalau mau tidur harus ada yang telepon. Kalau mau tidur harus ada yang nemenin. Atau kalau nggak nonton YouTube yang ada orang lagi suara lagi ngoceh-ngoceh. Yang paling sering bantuin aku tuh cuma adikku si Wardi. Kadang dia sambil main game. Sambil main game disengajain dia sambil telepon supaya kakaknya bisa cepet tidur. Kadang ngerasa agak gimana ya? Apa aku nih gila ya? Apa aku tuh kelainan jiwa? Apa aku tuh punya kelainan psikis dan lain sebagainya? Kalau dipikir-pikir kadang aku malu. Oh kayak gini banget gitu loh. Dan oh iya, sebelumnya pasti mau ucapkan terima kasih buat adikku, buat Taufik sama Mbak Iva. Terima kasih banyak. Tengah malam dia kesini nganterin obat, nganterin vitamin. Di jam berapa ya? Jam 10. Dan bahkan Taufik belum mandi gitu loh. Aku kadang mikirnya, kan anaknya ya, ada anaknya. Dan Mbak Iva juga ikut, anak istrinya harus ikut. Aku tuh kadang ya Allah ya Rob, aku tuh emang orangnya cengeng banget sebenarnya. Cuman aku depan orangnya gak berani. Kalau depan orangnya aku gak berani ngomong. Sekarang gini ya, orang yang ngakunya care sama saya aja belum tentu mau datang ke sini. Belum tentu mau. Karena kan gini teman-teman, saya biasanya kalau sudah flu, sudah radang, saya tuh hafal betul. Karena penyakit saya mentok-mentok flu, radang, ya darah rendah, kemudian HB-nya rendah itu doang. Saya udah hafal betul. Makanya saya di kulkas selalu ada sangobion, ada apa namanya? Terus buah yang sering saya makan tuh mentok-mentok buah naga, kayak gitu-gitu. Jadi saya selalu standby. Nah kebetulan misalnya kayak saya lagi sakit atau batuk, pilek, biasanya kan saya memang harus sedia paracetamol dan dexamethasone, ya. Itu dexanya untuk radang yang di leher, terus alpara sorry saya sebutin merek akhirnya. Untuk paracetamolnya itu untuk meredakan demam sebenarnya teman-teman. Dan kebetulan banget di rumah itu kayak kayak Paramek nggak ada, kayak Panadol nggak ada kan, karena kan memang di situ yang banyak paracetamolnya. Dan memang saya tuh takut ini tengah malam begini. Dan memang kebetulan sebenarnya nggak minta tolong Taufik juga. Kebetulan sebenarnya nggak pas banget dia ngomong,
Nanti malam aku ke sana ya Mas Tulus, aku mau ngambil mangga. Kan ada mangga titipan dari Mama Ita. Datangnya jam setengah 11 loh guys. Jam 10. Dan aku masih dikerok sama Tante Ida, dia datang sama anak istrinya. Dan anaknya itu kalau dari sini juga jarang mau pulang, udah nggak mau pulang, pengen mainnya tuh pengen lama gitu. Karena sekali main tuh biasanya pagi sampai sore gitu. Dan di situ yang bikin saya langsung kan makanya tadi saya bilang, Le kalau mau ke sini, kalau mau ngambil mangga sekalian beliin ini paracetamol dan ini. Aku sampai ngomong kayak gitu. Dan kebetulan banget dia pas banget mau ke sini dan alhamdulillah dia bisa mampir ke Century kan untuk beliin obat itu. Makanya tengah malam dan ternyata Taufik itu belum mandi. Dia baru pulang dari kerjanya, pulang dari tempat kerjanya, dan di sini baru mandi. Nyampe sini dia baru pamit mandi. Pagi laki-lakinya sama pepe panjang lebar. Istrinya pepe Mas Tulus jangan lupa diminum obatnya, jangan lupa makan. Terus obatnya diminum. Istrinya sama, suaminya juga sama mengingatkan saya. Dan itu di semua nomor saya loh, Taufik itu. Yang M3 ini tuh kalian lihat. Aku nggak bohong teman-teman. Tuh pepe bilang jangan lupa makan, minum obatnya, vitaminnya segala macam. Dan ya mungkin bagi kalian tuh hal kecil ya. Tapi aku ngerasa kayak yang jadi kayak punya keluarga gitu loh. Ada orang tulus begini yang kami bukan saudara, kami bukan kerabat, tapi dia datang ke sini jauh loh dari Bintaro, bayangin ke sini tengah malam dan jam 11 dia harus maksa dirinya pulang meskipun dia sendiri nggak mau pulang. Aku tuh betah Mas kalau main di sini. Kalau dia mau pulang, padahal di sini ya nggak ngapa-ngapain, cuma geletak-geletak tok, tiduran kayak gitu, ngobrol, mentok ngerokok bareng, ngopi bareng, udah kayak gitu doang. Sama istrinya pastinya di sini. Dan terpaksa dia jam 11 harus pulang, dipaksa karena Mas Tulus biar istirahat gitu-gitu. Ngapa cengeng banget ya saya tuh jadi manusia ya, subhanallah. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Pokoknya terima kasih banyak untuk Mas Taufik dan istri. Makasih aja wis. Matur suwun ya Lea. Mas Tulus gak pernah ngasih apa-apa, maksudnya membantu kamu apa-apa, tapi kamu banyak bantu Mas Tulus. Ya semoga kebaikan kamu berbuah untuk diri kamu, istri kamu, dan anak-anak kamu nantinya, amin. Yang saya sedihkan di sini bukan apa-apa. Saya punya keluarga, saya punya orang yang saya sayang. Kalau adik memang saya sengaja. Saya tuh kalau sakit, kalau apa saya nggak pernah ngabarin Wardi. Karena saya tahu kondisinya dia juga lagi pusing mikirin dagangan yang lagi sepi. Jadi saya nggak berani ngomong apa-apa sama Wardi. Cuma kadang-kadang saya berpikirnya, saya punya kakak, saya punya keluarga, saya punya orang yang saya sayang misalnya. Tapi kok dalam kondisi saya sedang begitu, kemarin tuh sebenarnya saya drop banget loh guys. Saya drop banget karena di rumah rame orang aja ini saya nggak drop. Karena kebetulan saya juga bertetangga dengan orang-orang baik. Ada yang ngepel, ada yang nyuci piring. Apa yang di rumah nggak bener tuh dibenerin semua. Dan kebetulan kemarin ada mangga dari Mama Ita. Kita bagi rata di rumah dan mereka berkumpul di sini. Jadi saya sedikit yang tadinya kayak keliangan gitu udah nggak terlalu dirasain karena rame di rumah. Ada kesibukan dengan ada mereka tuh kayaknya memiliki apa ya, pengecualian lah, setidaknya merasa lebih baik sedikit karena ada mereka, kurang lebih begitu. Dan itu pun mereka yang nyuci piring, mereka yang ngepel, aku mah nggak ngapa-ngapain. Dan di sisi ini, hey, kamu kemana? Kamu mikir nggak aku lagi apa, lagi kenapa? Enggak kan? Siapa yang dimaksud Mas Tulus? Ya orang yang katanya care sama saya. Sebatas itu doang ternyata, sebatas hanya omongan. Dan ketika disampaikan, kamu kenapa begitu, jawabannya begini doang. Ya aku emang orangnya kayak gini. Itu yang bikin saya sedih. Orang yang mengaku sayang sama saya, baik itu bukan pacar,
baik itu orang yang dekat, baik itu keluarga, baik itu siapapun, ketika dia mengaku dekat, ketika dia mengaku dekat dan mereka melihat kondisi kita, mereka melihat status kita, saya kan tahu kamu melihat atau tidak. Ketika kamu sudah melihat tapi kamu tuh nggak care sama sekali, kamu tuh nggak aware sama sekali, tahu nggak aware itu apa? Kamu tuh nggak aware sama orang yang katanya kamu sayang itu tuh apa gitu loh. Kadang saya sedihnya di situ kok. Kadang jujur saya sengaja mencari perhatian. Supaya apa? Supaya mereka tuh aware, supaya mereka tuh mengerti. Paling nggak kan ngomong, sakit apa le, sakit apa dek. Tapi mereka nggak ada. Status mah dilihat, tapi mereka emang nggak aware. Mereka nggak peduli dalam hal itu. Nah ini yang bikin saya sedih. Kok orang yang katanya sayang sama saya, cinta sama saya, kok cuma mulutnya tok? Kok katanya orang yang saudara saya, sedara sama saya, sayang sama saya, cinta sama saya, kok cuma ngelengok tok? Gak ada berkomentar apapun dalam hal ini. Itu yang Mas Teh sedihkan. Tapi justru orang lain, contohnya Mas Taufik dan yang lain-lain, kenapa care-nya luar biasa sama saya? Itu yang saya sedihkan. Dan emang pada dasarnya saya ini cengengnya nauzubillah. Gak tahu gimana cara ngerubahnya, saya juga gak ngerti. Lihat ibu-ibu dorong gerobak, keringetan, saya nangis. Lihat anak kecil jualan apa di jalan, saya nangis. Bahkan kadang-kadang saya tuh sampai nggak punya uang, saya kasih apa yang saya punya, saya mendingan jalan kaki. Gitu kan aneh kan? Mungkin gimana sih? Apalagi kalau ada anak muda jualan, ya Allah ya Rob. Di hati saya tuh cuma adik saya doang yang dipikirin saya. Anak kecil dorong gerobak dangdut atau dia jualan cilok, tapi anak itu masih muda, masih berondong atau seumuran sama Wardi gitu. Ya Allah, hati saya tuh kayak dicabik-cabik rasanya. Kalau emang saya bisa ngomong, saya punya duit, saya bisa menafkahi dia. Dek, kamu ikut saya aja, kamu jangan kerja. Saya nggak mau kamu kerja, karena saya nggak tegang lihatnya. Cuman saya tahu ketika saya memanjakan adik saya seperti itu, adik saya nggak akan jadi orang. Dia harus hidup dengan cara mereka sendiri gitu loh. Cuman saya kalau udah ngelihat anak kecil yang memang seumuran sama Wardi, entah dia jualan es blender di pinggir jalan, atau dia jualan kerupuk di lampu merah, itu hati saya sakitnya nauzubillah. Kalau saya punya uang, saya beli semua aja. Kalau saya punya uang, rasanya pengen saya asuh, saya urus anak itu. Rasanya seperti itu, tapi Allah juga menjadikan itu ujian buat si anak, menjadikan ujian buat si bocah. Dan saya tidak memiliki apa-apa untuk menolong mereka gitu loh. Kadang-kadang emang dasarnya saya cengeng sih, susah. Gampang lihat apa-apa tuh nangis, lihat apa-apa tuh nangis loh guys. Aku tuh gak ngerti kenapa, dikatain sedikit nangis, diapain dikit nangis. Aku heran sama diriku sendiri tuh. Mukanya tok serem, hatinya Hello Kitty kalau kata Tante Ida. Emang kayak gitu, sama, aku sama Tante Ida juga sama. Kalau kamu tanya, ini topiknya sih agak-agak sedikit sensitif ya. Mas Teh, tolong ungkapin rasa sayang Mas Teh seperti apa ke Wardi. Waduh, pertanyaannya tuh sensitif banget. Seperti yang Mas Teh bilang tadi. Aduh. Kenapa Mas Teh selalu bilang kalau mau nyari pasangan, wes gak ribet-ribet udah. Kalau ada yang mau sama Mas Teh, yang penting dia sayang. Dia mau gebukin Mas Teh gak apa-apa, dia mau galak sama Mas Teh gak apa-apa, dia mau nginjek-injek Mas Teh gak apa-apa. Yang terpenting Mas Teh dapat kasih sayang. Karena jujur, saya gak pernah ada yang perhatian, gak ada yang sayang sama saya. Makanya ketika ada perhatian dari Mama Ita, dari Pak Sam, dari semuanya,
ada yang sayang sama saya terus perhatian sama saya, wah rasanya saya tuh kayak gimana ya, kayak seneng yang ngedapetin kayak dapat gunung emas gitu loh rasanya itu. Bahagianya luar biasa karena sekali lagi Mas Teh bilang Mas Teh ndak pernah dapat kasih sayang dari siapapun, dari keluarganya Mas Teh. Dari Wardi pun kan Mas Teh nggak bisa nuntut itu. Mas Teh kan kakak, harusnya Mas Teh yang kasih Wardi kasih sayang, bukan Mas Teh yang minta kasih sayang dari dia. Kalau pertanyaannya adalah sesayang apa Mas Teh sama Wardi? Sayang banget lah. Bagian hidupnya Mas Teh itu ya Wardi. Adik-adiknya Mas Teh ya, karena Mas Teh punya adik 2, Mican sama Wardi. Yang sana ngeluh, Mas Teh udah gak bisa apa-apa. Mas Teh punya apa kalau mereka lagi ngeluh, apa yang Mas Teh punya Mas Teh kasih. Sama kayak di jalanan gitu lah, aku tuh gak bisa ngeliat anak kecil jualan. Entah dia mondong apa, dia sampai tiduran di pinggir jalan kayak gitu. Ya Allah ya Rob. Rasanya pengen saya asuh, bener dah. Saya nafkahi, saya kumpulkan, terus saya nafkahi mereka itu. Tapi Allah memberikan kebatasan saya. Allah membatasi saya untuk mengasuh mereka itu, anak-anak yang di jalan itu. Dan aduh, saya gak bisa. Kadang-kadang adik saya kirim foto, Kang aku lagi di kebun, aku lagi jemurin kopi. Kan adikku kan yang di Muara 2, yang di Palembang. Yang Mijan itu kan di kebun, di hutan ya. Kayak gimana sih teman-teman? Kayak ngerasa gagal gitu loh. Tapi yang gak gagal-gagal banget sih, adikku dua-duanya udah pada punya usaha untuk hidup mereka sendiri. Dan ngapa sih mata ini? Kesel banget kadang-kadang nih, ngomong apa-apa nangis, heran. Kalau pas lagi posting dia lagi jemurin kopi, waduh rasanya kayak dicabik-cabik saya. Ya Allah deh, untuk hidup kamu aja kamu harus kayak gitu. Dan ya harusnya tuh aku yang bertanggung jawab untuk hidup mereka kan. Mama bapak udah gak ada, sudah di surga, amin. Dan yang seharusnya menafkahi adik-adikku tuh aku gitu loh. Kadang-kadang aku bingungnya, mereka udah nikah, udah punya anak juga, dan posisinya masih seperti itu saja. Bahkan terakhir sampai minta uang yang banyak karena gede jumlahnya untuk melunasi sesuatu. Dan itu tuh saya kayak yang, ya Allah, selama ini saya kok nggak ada perubahan baik ya. Kok selama ini saya begini-begini aja. Cukup untuk apa ya? Cukup untuk diri saya sendiri dan nggak bisa lebih gitu loh. Makanya saya kadang-kadang gimana gitu. Dua-duanya sama, Mijan dan Wardi ini anak baik. Kebetulan hanya kami bertiga yang dekat, sama kakak-kakak yang lain kurang. Dan saya tuh kalau lagi sakit saya paling gak bisa cerita sama adik. Gak bisa, malah mendingan sama orang lain. Kasian aku kalau sampai mereka punya pikiran yang gimana gitu. Mentok-mentok kalau saya punya pacar, paling pacarku yang tak ceritain. Kamu lagi apa? Aku lagi kurang sehat. Itu pun kadang-kadang kalau saya itu kan orangnya kan posesif, baperan ya. Jadi kalau pacarku tuh nggak bisa peduli sama aku tuh ya, aku jadi mikir berkali-kali, kok kowe iki kok ngomong sayang, ngomong cinta, tapi kok kamu nggak perhatian sama sekali. Ya karena memang pada dasarnya adalah tidak cinta, tidak sayang, hanya untuk hiburan saja. Jadi nggak bisa begitu. Selamat malam untuk para subscriber dulu, sebelum kita bahas lagi soal Wardi nanti ya. Banyak cerita soal Wardi, banyak cerita soal adikku. Beberapa hal yang agak sensitif juga karena saya itu melankolis banget orangnya. Nggak bisa, makanya tadi mata sampai saya ketok-ketok gitu loh, susah saya itu.
Saya tuh berantem dikit sama orang, saya yang nangis. Saya ngelihat orang dizolimi, saya yang nangis. Saya ngelihat orang disakitin orang, saya yang nangis. Itu saya gitu loh, nggak tahu kenapa. Banyak kadang mata saya pengen saya colok bener. Ngapain sih lu mata kok lu bisa sampai begini gitu. Tapi kan nggak boleh, itu karunia Allah. Jadi kamu nggak boleh begitu Tulus, ya oke. Jadi kayak merasa yang, aduh gue itu apa sih sebenarnya kok bisa segininya gitu. Kok orang tuh bisa gitu loh. Kok orang tuh bisa putus cinta tetap happy-happy aja. Orang tuh bisa lagi ada masalah mereka happy-happy aja. Kenapa saya enggak? Saya pasti nangis, saya pasti sedih. Terus gimana sih saya itu sebenarnya? Itu yang kadang-kadang tuh jadi pertanyaan, mau sampai kapan saya kayak gini? Ya. Selamat beristirahat atau sudah mulai beristirahat teman-teman yang mungkin seharian sudah mulai bekerja. Seharian menikmati kelelahan dari pagi sampai sore, kemudian sudah di rumah berkumpul bersama keluarga melepaskan lelah. Ada yang lagi main sama anaknya, ada yang lagi makan, ada yang lagi ngumpul sama keluarganya sambil cerita-cerita. Hari ini gimana Pak? Rame atau enggak? Hasilnya gimana Pak? Ada yang lagi di kamar mungkin udah selesai mandi, selonjoran main HP sambil nonton Maste. Sambil mikir, apa yang sudah saya lakukan hari ini? Baik, menyakiti orang, atau bermanfaat buat orang? Atau hari ini saya sudah melakukan sebuah kebaikan misalnya? Atau hari ini berpikir soal evaluasi diri kita sendiri. Kerjanya kurang apa, pendapatannya gimana, lalu kira-kira besar atau tidak dapatnya, terus gimana cara besok memperbaikinya. Jadi, isi kepala orang ketika sudah mulai pulang bekerja, menikmati suasana sendiri, menikmati kelelahan, di mana lelahnya itu hanya sebatas lelah. Lelahnya itu bahkan ada yang mungkin hari ini dalam kegagalan. Gagal karena tidak sesuai dengan targetnya. Gagal karena tidak pas dengan momennya. Jadi banyak sekali isi kepala manusia di malam hari ini. Ada yang lagi nangis mungkin, ada yang lagi ketawa, ada yang lagi happy, ada yang lagi sedih. Semua berkumpul jadi satu di sini. Dan semoga dengan adanya Maste di segmen Cermal ini bisa memberikan wawasan lagi, memberikan gambaran lagi untuk beginilah hidup. Bahwa yang baik akan bertemu dengan yang baik, yang jelek akan bertemu dengan yang jelek. Dan sekali lagi prinsip hidup kita adalah ketika kamu dijahati orang, biarkan orang itu berurusan dengan Allah dengan kejahatannya. Tapi jangan pernah ikuti diri kita atau samakan diri kita dengan mereka yang jahat. Kami adalah kami, kalian adalah kalian, dan kita adalah kita. Yang terpenting tetap berprasangka baik terhadap Allah, berprasangka baik terhadap siapapun, berbuat baik terhadap siapapun. Kalau toh kamu dibalas dengan kejahatan, Allah akan tukar sakit hatimu itu dengan sebuah keindahan, amin. Semoga ya. Kemudian Mas ucapkan dulu selamat malam juga untuk yang mungkin malam ini sedang lembur kerja, sambil main game, sambil lembur, sambil nonton Mas Tulus juga. Ada juga mungkin ya, lagi bekerja malam, baru mungkin berangkatnya malam jam 8 baru sampai lokasi, kerjanya sampai malam. Dan sambil menikmati suasana malam, sambil kerja, sambil jaga, sambil mengerjakan yang namanya lembur, sambil nonton video ini supaya lebih tenang pikirannya. Padahal video ini sebenarnya belum tentu bermanfaat, tapi kalau bagi yang memang susah tidur sih ngerasanya mungkin akan lebih, oke lah. Aku akan sering nonton video ini untuk bisa lebih cepat tidur. Jadi banyak orang yang udah kecanduan sama video ini. Sama segmen Cermal ini banyak yang sudah kecanduan. Karena bagi mereka, aku jadi gak bisa tidur kalau gak dengerin Maste katanya. Alhamdulillah ya. Sebelum kita lanjut lagi pembahasan hari ini, aku udah cerita sama Taufik ya. Kata Taufik, Tarle aku lagi syuting, lagi bikin vlog Cermal, aku nangis tahu katanya. Terus kata dia, Pak, nangis kenapa? Udahlah, jangan pernah takut kehilangan kebahagiaan. Sesungguhnya Allah selalu punya cara terbaik buat mengganti kebahagiaan itu melalui hambanya yang bertakwa. Amin.
Taufik nih lagi, kalau dia lagi makan bener nih mulutnya bener kalau ngomong. Kalau sama dia tuh, kalau sama dia tuh perang kentut deh kalau di sini. Dia kentut, aku kentut. Ya Allah ya Rob, bahagia aja sih. Ya, oke 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 oke. Dan aduh, Alphardnya udah laku ya, padahal baru aku mau. Aku mau beli Alphardnya loh. Malam. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut pembahasan hari ini, aku sebenarnya nggak pengen lo bahas si Wardi, tapi karena pertanyaan dari kalian ya nggak apa-apa ya. Malam ini kita bahas soal Wardi nggak apa-apa ya. Siapa tahu jadi pelajaran buat kita kalau karena banyak perjuangan Wardi juga menurut Mas T. Dan ya ini salah satu momen terbaik yang dimana Mas T dari awal vlog udah nangis gara-gara Taufik, terus nangis bahas Wardi sama Mijan. Nih, ntar dulu ya, aku baca dulu dari yang pertama. Sorry, nih dari yang posesif ya teman-teman. Terima kasih pelajaran bagi diriku, posesif atau apa? Enggak. Masa dari Ilyas, terima kasih. Balai di sweet lah kok podo Mas T, aku takut melangkah atau mulai. Betul, saya juga sama mbak. Tapi keseringan kenapa kalau kita udah ngelangkah, justru saya yang dibohongi, saya yang disakiti, gitu loh. Kemudian Mbak Maisin di sana juga, Mbak Kede, Mbak Ngainun aja juga terima kasih. Mahin Asa, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas Ibnu Batuta juga nyimak. Kalau kata Mbak Astri nyimak Mas T, aku ngerasa aku orang posesif juga, tapi alhamdulillah suami pun gak pernah macam-macam. Alhamdulillah mbak. Posesif itu kan bukan menuduh sebenarnya. Kalau kamu gak macam-macam ya kamu konfirmasi, dia akan mengerti kok. Tenang aja. Mbak Sugiyarti nyimak, pacaran sungguh repot. Betul mbak, makanya gak usah pacaran lah mbak, udah temenan tapi rasa pacar gitu loh mbak. Nisma, ya Allah gue kapan ya bisa lupa makan, lain ceritanya kalau puasa gak berasa lapar. Jadi lu posesifnya sama makan ya Nisma. Subhanallah Nisma. Teh Yuliantin terima kasih. Bu Masmiatun juga terima kasih nyimak katanya. Mbak Kris terima kasih. Bu Sriatun juga hadir. Mbak Ika terima kasih. Di sana juga terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke lalu teman melek soalnya nontonnya siang terus. Oke, siap Mas Wianto. Mbak Yanti di sana, Kediri hadir, alhamdulillah baik-baik saja. Kemudian planet Jupiter. Ada Mas Surip juga di sana, Mas Sadar Ilyas lagi. Kak Bang Muhammad Yusri juga yang punya Banjarmasin ya. Mas Ari Johan juga terima kasih banyak. Semoga segmen Cermal ini bisa memberikan sebuah manfaat buat kalian yang mungkin yakinlah masih ada kami yang siap jadi keluarga meskipun awalnya kita gak pernah kenal, dan atas izin Allah semua bisa jadi seperti ini untuk saling support dan saling mendoakan. Amin. Terima kasih ya Taufik. Amin ya Allah. Ya nangis lagi ntar gue. Aduh Taufik ngapa lo pengen ngomong begitu sih? Tentang Wardi, dia lahir tahun 1996, tepatnya di tanggal 1 Maret 1996. Dan saya masih ingat betul, anaknya memang agak keras kepala, nakal ya. Anaknya tuh nakal banget.
Tapi sekarang sudah sangat banyak perubahan, beliau lebih ke dewasa. Bahkan justru dia yang paling care sama mama. Dia paling nakal dulu. Dia paling nakal, paling banyak ngerepotin mama sama aku, Wardi itu dulu. Setiap sekolah SMP pasti saya seminggu sekali atau 2 minggu sekali pasti saya ke sekolahan. Dia pasti berantem sama teman-temannya. Wardi itu dulu SMP. Dan dia sudah mulai merasakan rasanya nyari duit itu karena kan setelah SMP kelas 3. Kelas 3 Wardi masih masuk. Ya, kelas 3 mama sudah mulai sakit. Mama sudah mulai gak bisa dagang. Mama sudah gak ada pendapatan dan memang yang tetap mencari uang adalah mama waktu itu. Mama masih dagang tapi meskipun dengan kaki yang pincang atau sakit waktu itu. Jadi mama tetap dagang. Terus waktu Wardi sudah menjelang SMA itu, Wardi merasakan betul kalau orang tuanya sudah benar-benar stop, tidak bisa mencari uang. Dan saya memang dari dulu sudah bekerja kemana-mana, saya sudah merantau kemana-mana, siaran radio di Waikanan dulu, di Mesuji, di Palembang dulu saya siaran. Jadi saya memang dari dulu sudah merantau kemana-mana. Dari 2005, 2004. Emang saya jarang di rumah, saya nggak di rumah, saya merantau terus untuk bantu mama. Mama dagang sayur, tapi aku di luar, aku tetap harus bantu mama kan. Aku harus kirim beras, kirim apa gitu. Meskipun aku kerjanya di Mesuji, jadi aku kirim obat, kirim beras, kirim apa gitu. Aku dulu sering kayak gitu, aku kirimin travel, aku kirimin ke kampung buat mama sama Wardi. Dia ngerasain betul rasanya cari uang susah itu waktu dia kelas 1 SMA. Dia udah mulai bingung tuh, karena kami gak punya motor. Setiap mau sekolah, mama tuh sering nangis dulu. Adikmu piye tole harus sekolah kok bingung gak ada motor, numpang sama temannya terus. Jadi Wardi itu sering gak sekolah bukan karena dia gak mau sekolah, tapi karena motornya gak ada. Jadi kalau temannya lagi lewatnya gak pas, gak bareng, dia gak akan sekolah. Dia gak bisa sekolah. Bahkan dulu saya pernah abonemen ojek juga buat Wardi sekolah, biar dia bisa sekolah. Dan memang ya gimana ya teman-teman, saya bukan menutupi, saya bukan mau bongkar aib juga, tapi memang dari dulu yang ibaratnya Kang bayar SPP, Kang beli laptop, Kang beli kamera, kan dia di multimedia ya teman-teman sekolahnya. Terus Kang ini, Kang itu, ujian Kang, segala macam. Itu saya bukan mau buka kalau saya tuh lebih membantu dia, enggak, tapi saya yang pernah melakukan itu. Dan memang betul semakin kelas 2, kelas 3 tuh yang dia sampai, itu yang bikin dia sangat benci sama kakaknya yang lain. Di situ posisi saya waktu itu sudah drop ya. Posisi saya sudah drop, saya udah di bawah. Saya cuma punya HP BlackBerry Gemini, saya udah di Jakarta itu. Wardi ujian kelas 3 itu saya sudah di Jakarta. Kelas 3 SMA itu dia mau bayar ujian 1 juta berapa waktu itu. Minta sama kakaknya yang lain, katanya minta sama mama, ya pokoknya intinya dikata-katain dan dia sampai sekarang tuh masih ingat. Dan saya dengan lapang dadanya, karena kan sekali lagi begini teman-teman, buat saya adik saya itu segalanya. Karena saya merasakan betul rasanya gak disayangi sama siapapun tuh gimana, saya tahu. Makanya ketika Wardi merasa terhimpit dengan sesuatu yang harus dia selesaikan, Mas Teh itu kayak langsung yang, oh saya harus bantu dia, saya harus selesaikan urusannya. Saya harus selesaikan ini dan saya harus membantu dia. Makanya Mas Teh jual waktu itu BlackBerry Gemini dan laku sih 1.800.000, 1.600.000 gitu dulu waktu itu. Jadi apa ya? Gimana caranya biar dia tetap bisa sekolah waktu itu. Dan itu pun waktu itu dia sudah ujian tapi ijazahnya gak diambil. Ijazahnya belum diambil. Jadi setelah saya jual handphone, baru ijazahnya bisa diambil. Waktu itu mau masuk kuliah, mau masuk ujiannya aja, itu gurunya sudah, Mbak saya posisi saya belum ada loh Mbak duitnya, saya gituin. Ya udah Mas, saya kasih kebijakan. Kebetulan gurunya sayang sama Wardi dan Wardi masih dikasih kesempatan untuk ujian dulu,
meskipun belum bayar waktu itu. Dan akhirnya setelah semua selesai, saya bisa jual HP dan akhirnya terlunasi dan bisa sekolah dengan baik dan sampai punya ijazah SMA. Dan sekolah yang paling tinggi di keluarga kami cuma Wardi yang bisa sampai SMA, meskipun tetap dia harus berjuang sendiri. Kadang-kadang saya sedihnya begini. Jadi selama dia sekolah itu, dia kalau pagi berangkat ke pasar sudah dari jam 3 subuh sampai pagi itu dia harus jalan. Nanti pulang dari sekolah dia langsung mampir ke pasar lagi. Kenapa? Dia bantu kerja kakaknya. Jadi Mijan dulu kerja di kampung saya juga di Rawajitu. Kerja di warung sayur dan itu punya bosnya Mijan. Tapi Wardi juga kerja di situ. Wardi juga kerja, tapi kerjanya cuma dari jam 3 sampai jam 7 pagi. Kalau jam 7 dia langsung pulang dan berangkat sekolah. Jadi digajinya mingguan, yang ngangkut-ngangkutin sayuran, bersih-bersihin kol, ngerempesin kol, segala macam, milihin cabe, bantuin jualin segala macam pokoknya. Nanti setelah dia pulang sekolah, baru dia masuk ke situ lagi, bantuin nutup, bantuin beres-beres lagi. Dan kakaknya memang kerja di situ sudah lama, Mijan. Saya itu kadang-kadang berpikirnya begini. Saya memang lebih menderita dari Wardi dulu. Saya sekolah harus jualan sendiri. Saya harus jualan untuk biaya saya sekolah. Saya sambil sekolah tuh sambil bawa tentengan, kanan kiri itu jajan-jajanan lotre segala macam. Saya gelar di pinggir jalan, saya jualan. Kalau ya saya masuk siang, saya jualannya pagi. Atau kalau pas sekolah tetap saya bawa. Kalau pas saya masuk, saya tutupin kain, saya tutupin karung, saya tinggal masuk dulu, saya titipin sama ibu yang sebelah. Bu, saya titip, saya mau masuk sekolah. Saya tuh lebih sengsara dari Wardi, tapi di sisi lain karena saya sering sengsara, tidak dapat perhatian dari keluarga, khususnya dari kakak-kakak, makanya saya tidak mau adik saya ngerasain itu. Kalau bagi saya, karena dari dulu dia sudah ngerasain sengsaranya. Sekolah harus nyari duit sendiri. Dia juga harus jualan sayur dulu dari pagi jam subuh. Kadang di sekolah kan ngantuk. Mau sekolah sampai ngalamin nggak punya motor, mau jalan susah. Dia sampai tahu-tahu kadang ngomong, Dode kok kamu nggak sekolah? Nggak bisa kah? Nggak punya motor. Yang lewat, motornya nggak ada yang lewat, nggak ada yang ditumpangin. Tuh kadang-kadang saya langsung, ya Allah, kayak diiris-iris hati saya. Karena sekolahnya agak jauh, guys. Sekolah SMA-nya agak jauh. Jadi kadang-kadang mama yang telepon, ya Allah, Le, gimana kok kayak gini, adikmu mau sekolah aja susah. Motor nggak ada, ini nggak ada. Dan kadang-kadang saya sendiri kayak yang ngerasa tercabik-cabik gitu. Makanya ketika sekarang dia, Kang punya uang 200 enggak, Kang punya uang 500 enggak, aku belum cukup Kang buat ini gitu. Aku nggak pikir panjang, aku nggak punya duit, misalnya dia minta duit 200.000, di rekeningku ada 200-200-nya itu, tak kirim. Aku nggak punya duit, yang nggak apa-apa, yang penting adikku jangan sampai nggak makan. Kalau saya selalu begitu. Kalau jenengan tanya, kalau kalian tanya sesayang apa kamu sama Wardi, sayang banget. Sama adik-adikku semua sayang. Mijan juga ngerasain susahnya, aduh aku banyak. Mijan itu juga harus kerja buat dirinya sendiri, Wardi juga sama, Mas Teh juga sama. Cuman kadang-kadang Mas Teh tuh ngerasa kayak yang, ya Allah, harusnya mereka nggak kerja, harusnya aku yang kerja, harusnya aku yang nyari duit. Cuma ya tetap kami harus bekerja untuk diri kami masing-masing. Di situ saya merasakan kesedihannya. Mijan harus kerja sendiri untuk hidupnya, Wardi harus kerja sendiri untuk hidupnya, dan sama halnya seperti itu. Sampai sekarang pun mereka tetap sama. Dan alhamdulillah, yang memang perlu kita pikirin adalah semua manusia punya cara masing-masing untuk hidup. Semua manusia memiliki hak untuk hidup masing-masing. Di sini, Mas Teh tugasnya hanya untuk menjalani, hanya untuk membawa saja jalurnya kemana, dan tidak harus diklaim kalau kita yang paling susah, enggak. Karena di bawah sana masih banyak yang lebih susah dari kita. Setidaknya, cerita soal Wardi dan Mijan ini adalah sebuah gambaran yang aduh luar biasa. Kadang kalau pulang maghrib tuh saya tangisin. Kadang sampai rumah tuh, ya Allah deh, kamu capek nggak badannya. Kalau lagi panas gitu ya. Karena kerjanya itu guys dari pagi, dari jam 3. Mentok-mentok tuh jam 4 dia harus sudah nyampe di lokasi. Karena kan sayuran ya. Nanti sampai maghrib baru pulang. Bener-bener 12 jam. Bisa lebih malah. Kadang-kadang di rumah masih ditelepon sama bosnya. Jangan ada barang datang, dia udah jalan lagi, nanti pulang lagi. Makanya kalau dia udah sebulan sekali pasti dia sakit karena capek. Mijan itu dulu. Kalau udah sakit gitu saya tangisin aja, cuman saya nggak nunjukin depan dia. Saya tangisin, saya liatin, ya Allah, adikku nyari duit sampai kayak gini rasanya. Buat nafkahin ibunya. Karena aku kerjanya di luar. Dulu yang di rumah tuh Mijan sama Wardi. Dia yang ngurusin mama sama
Wardi. Terus Wardi udah mulai kerja, sudah sama-sama kerja, sama-sama saling membantu. Terus Mijan nikah, akhirnya Mijan fokus ke istrinya, Wardi yang gantian ngurusin mama. Kayak gitu seterusnya. Saya nggak pernah menyesal ketika saya dibuat sakit hati terhadap siapapun. Saya nggak pernah menyesal kalau saya yang disakiti oleh siapapun. Dan saya selalu berharapnya begini sih, mudah-mudahan Allah tidak membuat adik saya sakit hati. Mudah-mudahan Allah tidak memberikan kecewa kepada adik saya. Udah saya aja nggak apa-apa lah. Saya korbankan. Saya untuk semua orang yang sering kecewa, kalau emang kalian sedang dikecewakan, pasti ikhlas kok nanggung kecewanya. Asal untuk saat ini pasti pengen menjadi yang terbaik buat kalian semua, khususnya buat adik-adik. Dan masih selalu berdoa ya. Doanya Mas Teh itu salah satunya cukup itu. Semoga adikku tidak dikecewakan orang lain. Semoga adikku tidak merasakan apa yang aku rasakan. Khususnya dalam hal kesakitan itu ya, termasuk dibohongi, termasuk disakiti, termasuk dikhianati dan lain sebagainya. Dan kesusahan dalam kehidupan itu yang Mas Teh agak kedepankan ya, supaya dia nggak ngalamin itu. Karena Mas Teh sendiri sangat nggak sanggup ketika melihat adik-adiknya Mas Teh kalau harus susah. Kalau bagi Mas Teh begini, mungkin dibilang munafik juga sih. Lu nggak mampu tapi lu belagu, lu menolong adik lu. Mungkin dalam pikiran lu begitu ya, pikiran kalian mungkin seperti itu. Tapi di sini buat saya adalah, saya nggak mau kalau misalnya adik saya ngalamin yang saya alamin gitu loh. Biarin, gak apa-apa, saya merasakan sakit yang luar biasa, capek luar biasa. Yang penting adik-adik saya jangan sampai capek, adik saya jangan sampai sakit. Kalau saya kayak gitu. Makanya saya dari awal sangat melankoli, saya sangat sedih. Sudah ngomongin Wardi, Mijan tuh udah gak bisa. Karena mereka bagian dari hidup saya. Mereka bagian dari diri saya gitu loh. Hidup saya untuk mereka. Jadi ya gimana? Sorry, hidup saya untuk beribadah kepada Allah, tapi maksud saya perjuangan saya ini untuk mereka. Gak tahu mau sampai kapan, gak ngerti mau sampai kapan, dan saya hanya bisa berdoa aja, mudah-mudahan saya tidak mengalami satu hal yang terlalu serius yang justru membuat saya semakin drop. Karena jujur, sekali lagi saya sudah tidak mau mencari sesuatu yang dengan cara muluk-muluk. Cukup orang yang mau menerima saya, yang mau sayang sama saya, yang mau perhatian sama saya, itu saja cukup. Saya udah tidak mau yang muluk-muluk. Yang terpenting adalah siapapun kalian, mau teman, pacar, saudara sekalipun, saya tetap akan berprasangka baik terhadap kamu, apapun kondisinya. Meskipun kamu tidak berprasangka baik terhadap saya, tidak masalah. Kamu menganggap saya tidak baik juga tidak masalah. Soal perbuatan kamu, menurut saya itu sudah jadi urusan kamu dan Tuhan. Tapi bagi saya adalah saya. Dan saya akan tetap berprasangka baik sama kamu. Siapapun kamu, meskipun kamu penjahat sekalipun, meskipun kamu hatersku sekalipun, aku tetap akan berbuat baik sama kamu. Meskipun kamu mungkin bukan yang terbaik buat aku. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Pasti mengucapkan terima kasih banyak. Semoga bermanfaat untuk video ini dan bisa menjadi teman tidur sekali lagi, dan membuat sebuah suasana baru supaya kalian bisa lepas cepat tidur. Ya, kalau kalian bisa cepat tidur karena video ini, alhamdulillah. Meskipun Mas Teh sampai detik ini masih sering ngalamin yang namanya kondisi susah tidur. Harus ngobrol sama orang, harus ada yang telepon, harus ada yang menemani, segala macam. Gak masalah. Yang terpenting Mas Teh tetap bermanfaat buat kalian dengan menjadikan video ini sebagai teman tidur kalian. Penyemangat kalian supaya cepat tidur, penyemangat kalian supaya lekas beranjak memejamkan mata. Dan sekali lagi berdoa, jangan lupa berdoa, semoga lelah kalian hari ini dalam bekerja, dalam mengarungi kehidupan, dalam menikmati suasana pekerjaan kalian menjadi berkah, menjadi keberkahan untuk diri kita masing-masingnya. Dan semoga bermanfaat juga dengan menonton video ini menjadi lebih cepat tidur, ada pengalaman, ada pelajaran bisa kalian petik ya, begitu. Dan
Mas Teh punya satu pesan. Ketika kamu memiliki rasa, memiliki perasaan, memiliki hasrat, jangan kamu tahan hasrat dan perasaanmu itu. Ikuti nalurinya. Jika kamu ingin memperbaiki, perbaikilah. Jika kamu ingin menghancurkan, hancurkan sekalian. Tetapi ketika kamu ingin berhenti, berhentilah tanpa menyakiti siapapun. Mas Teh mohon pamit, selamat malam, sampai jumpa dan selamat tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.